Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang benar, pencipta langit dan bumi ini, kami mengucap syukur untuk berkat, kemurahan dan penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik pasti terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami mengerti dan taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ke-13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 13 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara dikasih Tuhan, rasa takut sebenarnya merupakan pemberian yang baik dari Tuhan. Tanpa rasa takut kita dapat membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Tapi rasa takut tidak boleh mengintimidasi dan membuat kita menjadi terbatas, apalagi kalau membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Dalam banyak keadaan, perasaan takut kita seringkali sudah berlebihan dan di luar kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara kita perlu mengenali dan mengerti mana rasa takut yang baik dan mana yang tidak baik. Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat membedakannya. Salah satu hal yang membuat rasa takut menjadi tidak baik adalah ketika rasa takut itu berkaitan dengan manusia. Ada banyak orang yang hidupnya berada dalam ketakutan kepada manusia, sehingga mereka terintimidasi dan dikendalikan oleh manusia. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan agar kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ada beberapa contoh sikap takut terhadap manusia, seperti takut ditolak, takut dikucilkan, takut diabaikan untuk suatu jabatan, takut tidak diperhatikan, takut ditinggalkan, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak diberikan sesuatu yang diperlukan, takut dianggap ketinggalan, takut dihina, takut pada perkataan orang, dan berbagai ketakutan-ketakutan lainnya yang berhubungan dengan manusia. Rasa takut yang berlebihan kepada manusia akan membuat kita terperangkap dalam jerat dan bisa membuat kita terjatuh ke dalam sikap yang salah, bahkan berdosa kepada Tuhan. Takut pada manusia mungkin membawa kita kepada suatu titik tertentu yang kita inginkan, tapi itu bukanlah sesuatu yang membawa kebaikan bagi kita. Kita seharusnya lebih takut dan lebih bergantung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena dari Tuhanlah kita memperoleh pertolongan dan perlindungan, serta berkat, kebaikan dan kehidupan. Dalam hidup ini, saudara, kita harus memiliki prinsip untuk hidup menyenangkan hati Tuhan lebih daripada menyenangkan hati manusia. Hidup lebih takut akan Tuhan daripada takut pada manusia. Mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi manusia. Berusaha berkenan kepada Tuhan lebih daripada berusaha berkenan kepada manusia. Mengapa demikian, saudara? Karena hidup kita ini tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung hanya kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dari ayat-ayat dalam Ibrani pasal 13 ini, mengenai alasan mengapa kita tidak perlu takut pada manusia. Pertama adalah karena Tuhan selalu beserta dan tidak pernah meninggalkan kita. Di ayat 5 bagian B tertulis, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, saudara,
karena Tuhan adalah penolong kita. Dalam Ibrani 13 ayat 6 tertulis, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang ketiga, saudara, karena Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Ia selalu setia dan mengasihi kita. Di ayat yang ke-8 tertulis, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan yang keempat, karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Di ayat 14 dikatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Hidup di dunia ini, saudara, hanyalah sementara, tapi hidup bersama Tuhan adalah kekal. Mari saudara dikasih Tuhan, kita hidup dengan kesadaran dan pengertian bahwa Tuhan adalah penolong kita. Sehingga dengan demikian kita tidak akan takut. Meskipun keadaan hidup terasa berat, ada kesukaran dan penderitaan, tapi kita tidak akan pernah takut, karena Tuhan ada bersama kita. Dia peduli dan memelihara kita, dan Dia adalah penolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang harus kami takuti, yang harus kami kasihi, yang harus kami utamakan dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami bersikap salah. Kami lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kami berusaha menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Kami lebih dengar-dengaran kepada manusia daripada kepada Tuhan, sehingga sikap yang demikian membuat kami berdosa kepadamu. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kami menjauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami dan mengingatkan kami untuk kami mengasihi Engkau lebih lagi dan takut akan Engkau, berusaha menyenangkan hati-Mu, hidup berkenan kepadamu. Tuntun kami Roh Kudus, jadikan kami pribadi-pribadi yang berani, yang hidup selalu dipimpin oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kekuatan, sukacita, dan tuntunan dari firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, studi, pelayanan, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Tuntun kami Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan senantiasa berkenan kepadamu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan, permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat setiap kami, menjamah, memberikan jalan keluar, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan, sebab Tuhan adalah baik. Engkau baik bagi kami, Engkau yang menjadi penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.